Ada sebagian orang tua yang mengeluhkan anaknya sangat sulit belajar matematika dan juga segala sesuatu yang berkaitan dengan angka. Ada juga orang tua yang mengeluhkan anaknya sangat sulit dan juga lambat dalam belajar membaca dan juga menulis. Bahkan ada orang tua yang mengeluh anaknya ini sudah pinter di semua akademis, cuma dia kok pendiam ya. Nggak pinter bergaul, nggak pinter bersosialisasi, ujung-ujungnya malah nggak punya teman. Saya Ata, saya seorang Corporate Education and Relationship Coach. Kali ini akan membahas mengenai multiple intelligence. Hai, gue Steffi. Hai, gue Ata. Welcome to our YouTube channel. Enjoy! Multiple intelligence ini adalah jenis tipe-tipe kecerdasan yang dimiliki oleh semua manusia yang pernah dilahirkan. Nah, kalau kita melihat dari intermezzo saya di depan tadi, ternyata kita sebagai orang tua dan juga seorang pendidik lebih mudah notice terhadap kelemahan-kelemahan si anak. Contohnya saja pada saat kita menerima raport atau hasil belajar si anak, pasti kita lebih tertuju kepada nilai-nilai yang masih jelek. Ya, kalau zaman kita sekolah dulu, nilai-nilai merah. Sangat jarang sekali ada orang tua dan juga guru yang fokus kepada nilai-nilai yang sudah baik dari si anak. Tapi itu kita parkir dulu ya. Sekarang saya akan membahas terlebih dahulu mengenai multiple intelligence menurut Howard Gardner. Menurut Howard Gardner ada 8 jenis tipe kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia. Dan setiap manusia itu memiliki kecenderungannya sendiri. Tipe kecerdasan yang pertama adalah naturalis, ada kecerdasan spasial, kecerdasan linguistik, kecerdasan logika matematika, kecerdasan kinestetik, kecerdasan musikal, kecerdasan interpersonal, dan yang terakhir kecerdasan intrapersonal. Jadi nggak fair nih kalau misalkan kita melihat si anak hanya dari satu tipe kecerdasan saja. Nah, balik lagi ke permasalahan si anak dan juga orang tua tadi ya. Bayangkan saja misalkan seorang anak, dia memang nilai matematikanya jelek, tetapi dia menonjol di nilai olahraganya. Let's say dia jago main basket. Tetapi karena kita terlalu fokus kepada satu tipe kecerdasan saja, yaitu matematika, sedangkan nilai matematikanya jelek, maka yang sering terjadi adalah kita terlalu memaksakan si anak ini untuk belajar matematika. Padahal sesungguhnya kita sedang membuang-buang waktu karena kita menyuruh si anak belajar sesuatu hal yang tidak sesuai dengan tipe kecerdasannya. Akhirnya karena kita terlalu sibuk terhadap nilai matematikanya harus ditingkatkan, supaya tidak merah lagi di rapot. Terus kita jadi membatasi aktivitasnya dia, semua aktivitas kita batasi supaya dia bisa belajar matematika dan nilainya bagus. Ujung-ujungnya malah jago matematika juga enggak, jadi pemain basket hebat pun juga enggak, karena dia nggak pernah diberi kesempatan untuk mengasah skillnya tersebut. Di cerita lain juga ada seorang anak yang secara akademik dia sudah baik nilai-nilainya, nilai matematikanya bagus, fisikanya bagus, dan kimianya bagus, karena dia memang memiliki tipe kecerdasan logika matematik. Tetapi si anak ini dalam berkomunikasi memang kurang dan juga tidak terlalu mudah bergaul. Nah, tipe kecerdasan ini adalah tipe kecerdasan interpersonal, di mana seseorang bisa memiliki kemampuan bernegosiasi yang bagus, berkomunikasi yang bagus, disukai dengan banyak orang, dia supel, easy going, dan bisa berteman dengan banyak sekali orang. Tetapi karena kita terlalu terperangkat kepada mindset bahwa seseorang itu harus mudah bergaul dan juga pandai bersosialisasi, akhirnya nasibnya akan sama dengan si calon pemain basket tadi. Sepanjang waktunya dia akan dipaksa untuk jago komunikasi, padahal itu tidak sesuai dengan tipe kecerdasannya. Dan kita malah akan kehilangan kesempatan untuk menjadikan si anak ini calon saintis yang hebat. Kejelian dan juga kepekaan dari orang tua dan juga pendidik sangat-sangat dibutuhkan dalam hal ini. Pengamatan sejak dini jelas menjadi sesuatu yang prioritas. Artinya kita harus betul-betul mengamati setiap kegiatan dan juga aktivitas si anak, minatnya si anak dan juga talentanya si anak, supaya kita tidak salah mengembangkan mereka. Kalau kita kembali lagi ke multiple intelligence, menurut si Howard Gardner, ada 2 faktor yang bisa mempengaruhi seseorang memiliki tipe kecerdasan tertentu. Yang pertama adalah faktor genetics, yang kedua adalah faktor experience. Kabar yang sangat baik sekali bahwa saat ini sudah banyak sekolah yang menerapkan metode multiple intelligence ini.
Dan semoga bisa membawa masa depan anak-anak Indonesia ke arah yang jauh-jauh lebih baik. Itulah tadi secara singkat mengenai multiple intelligence, dan seperti biasa, satu pesan penutup dari saya adalah untuk membuat anak-anak itu sadar akan kelemahan dirinya sangat penting, tetapi jangan terlalu berlama-lama. Karena yang lebih penting adalah kita harus menyadarkan si anak-anak bahwa mereka memiliki kekuatan yang lebih banyak daripada kelemahan dirinya. Selamat mengamati para orang tua.